Selamat datang kembali di Ops Channel bersama gue, Oboy Wisnanda. Teman-teman sekalian, di episode kali ini gue berkesempatan untuk mampir di salah satu coffee shop di daerah Rawasari, Jakarta Pusat. Namanya Major Jakarta. Nah, kalau udah melihat backgroundnya bukan lemari, berarti gue akan kolaborasi dengan salah satu teman gue untuk membahas sebuah topik yang menarik dan pastinya bermanfaat. Teman-teman sebenarnya udah pasti tahu siapa orangnya, karena orangnya pernah mampir di channel gue. Langsung aja kita panggilkan Igin Kartanegara. Oboy Wisnanda, apa kabar lo? Alhamdulillah baik. Gimana kabar lu, men? Alhamdulillah baik banget, masih PSBB di mana-mana, tapi udah masa transisi kan, mulai yang udah bekerja ya kan. Kondisi lagi pandemik, Din. Kegiatan lu apa aja, men? Selama ini pas gua lagi di rumah sih gua bikin konten terus-terusan ya. Ya intinya sih lebih produktif ya walaupun di rumah, Boy. Gin, jadi hari ini sebenarnya gue pengen ngajak lu ngobrol perihal sebuah topik yang sensitif, topik yang juga nyambung sama kehidupan lo. Topik ini adalah topik yang sedang lo jalani prosesnya. Apa tuh, Boy? Topiknya perihal ideologi pernikahan. Agak berat ya? Agak berat nih, topiknya cukup serius ya. Nah, cuman Gin, sebelum kita ngobrol ke topik utamanya, gak enak kan? Kita lagi ada di coffee shop, tapi kita nggak ngopi. Yes, bener. Nah, kebetulan gue sudah mesenin kopi buat lo ya. Kopinya Major Jakarta. Oh, di. Gue udah pesenin dulu espresso, gue cappuccino. Wish. Kita cobain dulu gimana. Sadis nih, kopinya sadis banget. Gimana rasanya, men? Enak. Major Jakarta. Tempatnya asik banget sih, view-nya keren gitu ya. Terus juga di samping ada buat cuci mobil, di mana teman-teman misalnya habis lagi mau cuci mobil, di sini juga teman-teman bisa ngopi buat nungguin pas lagi cuci mobil. Dan di sini ada barber shopnya, men. Oh ya? Yes. Oke, teman-teman, kopi udah ada nih. Kita langsung masuk ke topiknya. Oke. Mungkin topiknya akan ngebuat lo sedikit agak stres, ya kan? Tapi kita harus bahas topik ini, Gin. Gua sebulan ke belakang memang lagi stres nih tentang pernikahan. Oke, pas banget jadi, men ya. Oke, Gin. Mungkin gue akan menjelaskan terlebih dahulu perihal pernikahan itu apa. Oke. Pernikahan itu kan intinya adalah upacara menyatukan dua orang menjadi satu. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya sama elu. Menurut lo, pernikahan itu apa dan esensi dari pernikahan itu apa, men? Pernikahan itu sih menurut gue bukan hanya menyatukan dua orang menjadi satu, tapi dua keluarga Boy, yang menjadi satu. Keluarga besar gue dan keluarga besar dia. Itu dong, pasti dong. Esensinya itu adalah kan yang Esensinya adalah pernikahan itu menurut gue sekali dalam seumur hidup. Gue intinya harus bertanggung jawab sama orang yang gue nikahi, lahir dan batin. Nah, gue punya pertanyaan yang menarik nih. Untuk sebagian orang, pesta pernikahan yang mewah itu menjadi sebuah standar atau menjadi sebuah hal yang diwajibkan. Menurut lo gimana? Pernikahan yang mewah itu kan intinya sih satu Boy, lo punya uang atau enggak untuk melakukan pesta pernikahan. Intinya adalah kan sahnya itu. Yes. Kalau resepsinya itu kan kita kayak men-sounding keluarga kita, anak gua nikah nih, jadi diramein. Kalau menurut gua sih yang penting sahnya dulu aja. Kalau rame atau tidaknya tergantung budget lo nggak bisa yang namanya memaksakan itu semua, utang lah sana sini. Yang penting mah sahnya itu yang harus dikejar, kan sahnya, bukan resepsinya. Setuju banget sih. Itu mungkin mindsetnya kita laki-laki. Oke, Sebenarnya iya. kan memang nikah itu esensinya adalah di sahnya. Sah secara agama, Betul. secara sosial, maksudnya Secara negara hukum, juga, betul. ya. Tapi untuk segelintir orang, karena memang ada stigma dari masyarakat yang akhirnya membuat image bahwa pernikahan itu harus dibuat secara mewah, ya nggak sih? Betul. Nah, sekarang gue punya pertanyaan selanjutnya. Menurut lo, pernikahan itu sebenarnya hari bahagianya siapa? Hari bahagia gua dan pasangan gua yang pastinya Boy. Pernah nggak lo berpikir bahwa pernikahan itu kayaknya lebih ke untuk membahagiakan kedua orang tua atau keluarga lo? Berat nih. Karena logikanya, Gin, kalau memang pernikahan itu untuk membahagiakan kedua mempelai, lu dan istri lu, Yes. harusnya lu yang punya hak sepenuhnya untuk memilih konsep acaranya, keinginannya, kebutuhannya, tanpa ada campur tangan keluarga sedikit pun. Kalau seandainya memang pernikahan adalah tujuannya untuk membahagiakan kedua mempelai. Pendapat lo gimana? Nah ini pertanyaan yang gila sih menurut gue. Pendapat gue ya, yang pasti sih kenapa mereka ikut campur, karena yang nikah itu kan anak kandungnya kan. Apalagi gue anak pertama Boy, di keluarga gue belum ada yang menikah. Ya mereka mau ikut andil sih Boy, kayak dari nyokap gue mau ngundang temen-temen juga, saudara-saudara. Ya mereka memang harus ikut andil gitu ya. Walaupun ini ikut campur banget sih ya. Kan yang mau nikah gue gitu sama dia. Ini kayaknya gue nyindir ya. Ya kurang lebih sih kayak gitu sih Boy. Tapi lo setuju nggak kalau akhirnya
itulah yang membuat kita para laki-laki jadi canggung, jadi takut, dan kayak tuh seolah tuh pernikahan jadi momok yang menakutkan untuk kita. Karena kesannya tuh lu ngomongin nikah, mindset lu tuh udah ngomongin nominal uang, ngomongin materi, bukan cuma kesiapan mental. Gimana, Man? Momok menakutkan sih kalau buat gue pribadi, gue tipikal cowok yang boros ya boy ya. Gue takut nggak bisa menafkahi pasangan gue nantinya, karena kan kita ya memang kalau udah nikah itu kan memang kewajiban seorang laki-laki untuk menafkahi istrinya. Yes. Dan kalau udah punya anak pasti menafkahi anaknya. Kadang itu gitu, walaupun beberapa orang berpikir, Gin kalau udah nikah itu pasti rezeki itu nggak kemana kan gitu kan ya boy ya. Nah, Gin, kondisi lagi pandemi COVID-19. Aish. Wah, apa nih, Mbak? Dari bos. Wah, terima kasih ya. Terima kasih, kita dikasih loh. Major Coffee aduhai memang. Major. Baik banget sumpah. Kondisi lagi pandemi COVID-19, Pak. Tenang ya. Kondisi lagi pandemi COVID-19. Kita dilarang untuk membuat acara kumpul-kumpul Acara yang besar. melibatkan orang banyak. Apakah lo akan tetap melangsungkan pernikahan dengan acara yang mewah dan besar? Gue nikah tanggal 24 Juli ya tahun ini kan ya boy. Pas gue lagi ngurus di kelurahan kemarin, ngurus tentang pernikahan gue, dibatasi boy, maksimal itu 60 orang. Kalau misalnya gue mengadakan acara resepsinya itu di rumah, jadi hanya 60 orang. Kalau misal lu nikahnya di bulan ini, cuman 10 orang, tapi bolehnya di KUA. Oke, berarti ini kesempatan buat lo untuk menghemat uang resepsi. Jadi teman-teman, kalau lu mau pada merit, mendingan sekarang-sekarang aja. Ya nggak sih, men? Iya ngirit budget men, masalah ngirit budget Berapa puluh banget. juta yang lo hemat kan? Jadi uangnya nanti bisa buat kredit rumah atau beli mobil gitu ya. Atau lu bisa nikah lagi, Oh Bang. iya, murah. Di KUA gratis. Ada yang mau nimpuk lo, Gin. Oke, Gin. Ada nggak sih pesan-pesan dari lo untuk teman-teman yang mungkin punya niat untuk melangsungkan pernikahan? Lo punya pengalaman apa yang akan lo hadapi pada saat proses menuju pernikahan dan sebagainya, men? Lu kalau mau menikah sama seorang pasangan lu, yang pertama adalah lu harus yakin dulu, karena itu menurut gua adalah satu dalam seumur hidup, sekali dalam seumur hidup boy. Terus yang kedua adalah setelah lu meminang dia, lu harus siap nih, banyak banget godaannya boy. Bukan hanya lawan jenis aja boy, tapi masalah-masalah itu bakalan datang boy. Wah kacau sih. Emang bener sih, dari teman-teman kita juga kan banyak yang bilang kalau lu mau nikah, lu harus siap karena itu akan menuju halal. Terus habis kayak gitu, godaannya apa tuh boy? Yang tadi gue bilang boy, kayak gue nih misalnya, banyak orang-orang tuh yang datang. Jadi kalau lo mau nikah nih, banyak kan teman-teman kita bilang nih, lo akan merasa paling ganteng deh. Mungkin juga pasangan gua merasa paling cantik banget. Karena mungkin dari masa lalunya atau orang-orang baru itu banyak yang datang. Begitupun juga gua boy. Ya, intinya harus kuat-kuat iman sih ya. Lo harus yakin dulu nih sebelum meminang pasangan lo. Misalnya masalah-masalah yang dihadapinnya nih, karena hal-hal yang kecil bisa jadi hal yang paling besar gitu. Rumor-rumor begitu emang benar-benar nyata boy. Karena dari yang lo haram jadi halal itu emang begitu. Gini boy, kayak lu aja nih boy ya. Kayak lu ya boy. Lu kan mau nikah nih boy. Lu merasa paling ganteng gak boy? Jangan dibahas, Pak. Gua Oh, jangan dibahas. kan nggak jadi anjir. Oke, Gin. Mungkin kesimpulan yang kita Jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil berarti memang orang-orang yang mau menikah itu harus mempersiapkan dirinya justru di faktor-faktor yang mungkin nggak pernah mereka pikirkan gitu. Iya, betul Kayak tadi yang lo bilang, masa lalunya dateng, Orang baru juga datang. keluarga bermasalah. Dari masalah kecil jadi besar. Jadi itu faktor-faktor yang akan lo hadapin berarti. Betul, kayak gitu men. Oke, berarti itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dan bisa kita kasih gini ya teman-teman semua. Semoga konten ini dapat bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil hal-hal positif dari apa yang udah kita sampaikan. Betul. Nah, sebelum kita closing, silahkan lo promo sosial media lo dulu nih. Oke, jangan lupa follow Instagram gue Igin Karta nih di bawah sini nih. Biar si Oboy susah nih ya. Jangan lupa juga subscribe. Gue punya channel, punya konten banyak banget ya, lebih banyak dari Oboy ya. Nih, tuh keluar tuh. Agak di situ, pokoknya di situ Instagram lo aja udah. Subscribe gue jangan lupa pokoknya di Igin Kartanegara, oke? Jangan lupa follow Instagramnya Major Jakarta. Maju Jakarta punya Instagram juga boy. Ada men. Wih di. Tinggal searching aja @majorjkt, tapi nggak pakai 48. JKT 48 penyanyi dong ya. Keren.
Dia ada di wilayah mana, Boy? Sebenarnya ada 3 cabang, Oke. cuman kita lagi ada di cabang Cempaka Putih. Nah tadi lo udah nyobain kopinya, gimana men rasanya? Ini espresso. Jadi gue kan ngantuk banget kebanyakan bikin konten kan. Jarang tidur juga nih, Boy. Major Kopi tuh kopinya enak banget, Boy. Misal ada yang suka manis ya manis, ada misalnya ada yang suka lebih strong, ada espresso, Boy. Tadi, Boy. Gue milih espresso. Ini kopi asik banget sih. Mata melek langsung. Dan di sini juga ada rice bowl-nya men, jangan lupa. Lo bisa makan plus minum juga. Dan harganya murah. Dimulai dari harga berapa, Boy? 15.000 men, form 15.000 lo bisa nikmatin kopi yang emang enak banget rasanya. Itu standar anak SMA lah. Dan di sini men bukan cuman coffee shop aja. Di sini ada car wash, ada juga barber shop. Wih. Jadi ini konsepnya unik banget. Jadi misalnya ada yang mau potong rambut ya potong rambut. Kalau misalnya ada yang mau nyuci mobil. Kalau bininya bete di luar ya lu bisa ngopi di sini. Tempatnya AC, view-nya enak, mbak-mbaknya ramah. Pokoknya lo langsung mampir aja dan nikmatin sensasinya. Jadi sembari lo ngopi lu bisa mandangin tuh gadis-gadis SMP itu ya. Oke, gitu aja konten dari kita. Jangan lupa like, komen, dan juga kasih inputan untuk channel ini supaya channel ini dapat berkembang jauh lebih baik untuk kedepannya. Gue Obe Gusnandar. Gue Obe Gusnandar. Gue Igin Kartanegara. See you.